Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita membahas pelajaran, mudah-mudahan kita dalam keadaan baik-baik saja ya anak-anakku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, guru akan membahas tentang sholat. Nah, sudah tidak asing lagi kan dengan kata sholat. Tentunya setiap hari kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan kita mulai lahir sejak kecil sudah ditanamkan oleh orang tua kita untuk melaksanakan sholat. Tahukah kamu bahwa sholat itu adalah tiang agama? Untuk itu, bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, untuk itu, coba kita pikir bersama-sama. Sudahkah kita melakukan sholat dengan benar? Apakah selama ini kita melakukan sholat dengan benar? Dan apakah kita sangat paham dengan apa yang kita kerjakan? Atau hanya kita sebatas mengerjakan sholat karena disuruh orang tua, disuruh ustadz, atau dengan alasan lainnya. Nah, sekarang apa sih sholat itu? Kita sering mendengar istilah sholat, dan kita juga sering melakukan sholat. Tapi apakah kalian tahu apa sih sholat itu? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa, sedangkan menurut istilah yaitu sebuah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun dalam sehari, kita melaksanakan sholat sebanyak 5 kali, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat hukumnya fardu ain bagi umat Islam. Sholat fardu harus kita lakukan dalam keadaan apapun. Kalau kita sakit, kita bisa melakukan sholat dengan keadaan duduk. Kalau tidak bisa dengan keadaan duduk, maka bisa dilakukan dengan berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Adapun pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan sholat. Yang pertama, syarat sholat. Yang kedua, rukun sholat. Syarat sholat dibagi menjadi 2, syarat sah dan syarat wajib melakukan sholat. Yang pertama, syarat sah sholat.
Syarat sah harus dipenuhi agar sholat yang kita kerjakan itu sah. Syarat sah sholat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan dari tempat najis. Yang ketiga, menutup aurat. Untuk pria, mulai dari pusar sampai lutut. Dan untuk wanita, seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Adapun syarat wajib sholat merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum sholat. Yaitu yang pertama harus Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Sedangkan anak kecil mubah hukumnya mengerjakan sholat. Sedangkan rukun sholat itu yaitu yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumakninah, yang keenam i'tidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, yang kesembilan duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, 10 membaca doa tasyahud, 11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad, yang ke-12 mengucapkan salam, dan yang terakhir tertib, artinya berurutan dari awal sampai akhir. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, banyak bergerak berturut-turut tanpa keperluan yang penting. Maksudnya adalah bergerak di luar gerakan sholat tanpa keperluan dan dilakukan secara terus-menerus atau berturut-turut. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. Yang kelima, terbuka aurat secara sengaja. Yang keenam, mengalami hadas besar atau kecil. Yang
Sedangkan makruh sholat itu adalah segala sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Makruh dalam sholat itu ada 4. Yang pertama, memejamkan mata. Artinya, memejamkan mata dari awal sampai akhir. Itu makruh. Yang kedua, menyandarkan siku pada waktu sujud. Yang ketiga, menengadahkan ke langit dan menengok ke kanan dan ke kiri di luar rangkaian sholat. Yang keempat, melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan sholat. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu hikmah sholat. Mengerjakan sholat fardu secara optimal akan mendapat banyak hikmah dan manfaat. Adapun hikmah dari melaksanakan sholat fardu secara rutin yaitu yang pertama, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. Yang kedua, sholat merupakan penanda orang Muslim sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya jarak antara seorang Muslim dari kekafiran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sholat merupakan tiang agama. Rasulullah bersabda yang artinya pangkal segala urusan adalah dari pemaparan materi tentang sholat. Mudah-mudahan setelah kita paham tentang sholat dan apa saja yang ada di dalam sholat itu, kita ke depannya semakin mampu untuk melakukan sholat dengan baik dan melakukan sholat karena semata-mata ikhlas dan merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi karena tuntutan orang lain atau perintah dari orang lain. Sehingga berkesan kita melakukan sholat hanya karena tuntutan atau perintah dari orang lain. Demikian materi kita tentang sholat. Mudah-mudahan setelah belajar tentang pengertian sholat, kita mampu melaksanakan sholat lebih baik lagi. Sampai jumpa di pembelajaran edisi tentang sholat selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.